Ruh itu min amri robbi. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi ruh itu amr, makanya kalau memahami ruh itu dipahami material, lah itu bukan ruh. Jabarut yaitu alam ruhani. Alam ruhani yang melampaui ruang dan waktu. Jadi teman-teman nggak usah dibayangkan. Alam Jabarut ini bisa mengakses alam-alam di bawahnya. Waduh, jadi meliputi, artinya melampaui. Ya. Kekuatan yang bisa terakses energi di alam Jabarut adalah ketawakalan. Kalau ego itu masuk ke sana, itu kesuciannya itu belum betul-betul suci gitu. Nah, yang suci itu yang nggak ada egonya. Ujuk-ujuk entuk. Nah, itu nah, itu rezeki apa yang dari alam Jabarut ya, dan itu hanya diakses saat seorang nggak menginginkan. Setiap kita mendapatkan sesuatu lalu muncul ego. Misalnya saya nulis buku, terus sampai selesai, nulis bukunya selesai, kan muncul aku, muncul aku menyelesaikan buku. Nah, terus sudah aku itu diistighfari, nggak usah dilawan, enggak ya Allah, saya mengaku masih mengaku. Oh, gitu. Ya kan? Kan masih mengaku. Dan saya ngaku. Saya ngaku bahwa saya masih mengaku. Nggih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sufi, kita kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Dan masih dalam bedah buku menyerap energi gaib ya teman-teman. Bedahnya lama sekali. Ya. Kita kulas per bab ya. Ya. Bukan per bab sih, per penjelasan lah. Ya. Bisa kita jelaskan selama satu durasi video. Ya. Nah, kemarin kita udah menjelaskan tentang cara akses alam malakut dan alam mulk ya, Pak? Ya, alam mulk dan alam malakut. Sekarang kita akan menuju ke cara pengaksesan alam Jabarut. Ya. Atau ya, dijelaskan dulu lah Pak, alam Jabarut ini seperti apa, terus cara mengaksesnya gimana? Ya, baik ya. Jadi saya ingin, mungkin ada teman-teman yang baru melihat channel kita atau sudah sering melihat channel kita tapi untuk bagian energi gaib baru melihat ya. Jadi gini, alam itu dibagi 4 sebenarnya. Ya, ada alam mulk, lalu ada alam malakut, lalu ada alam Jabarut, lalu ada alam lahut. Nah, yang lahut ini sebenarnya nggak boleh disebut alam. Karena itu ketuhanan. Ya, ketuhanan kan bukan alam. Ya, ketuhanan itu yang menciptakan alam. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa alam mulk juga ada 2. Alam mulk itu gini, alam mulk itu alam yang terindra. Yang bisa terindra. Baik minta tolong dengan alat atau indra langsung. Virus itu terindra tapi kan harus pakai alat, Mas. Ya. Harus pakai alat. Terus masuk bau ya, harum, bau nggak enak ya. Itu apa namanya, termasuk alam terindra. Tapi ada alam yang sebenarnya yang disebut alam mulk bawah, yaitu alam dia ada ruang waktunya, ada ruang waktu tetapi nggak bisa diindra. Hanya orang-orang dengan dalam tanda petik keanehan tertentu yang sok-sok mengakses, ya sok-sok bisa mengakses itu. Nah, lalu yang kedua alam malakut. Ya, alam malakut itu barzah, penghubung antara alam dunia material dengan dunia ruhani. Dunia ruhani itu alam Jabarut. Ruhani itu Jabarutnya. Ruhani itu alam Jabarut. Nah, barzahnya atau jembatannya malakut. Alam malakut. Nah, makanya malaikat itu makhluk yang bisa memateri sekaligus dia ruhani itu, Mas. Makanya yang kalau Allah memberikan wahyu kepada para nabi ya lewatnya malaikat. Karena para nabi otomatis sebagai manusia dia punya ruang waktu, hidup di dalam ruang waktu. Energi-energi ruhani kalau mau disampaikan harus melalui jembatan malakut ini. Nah, ya paham ya. Jadi alam Jabarut itu alam ruhani, alam amr namanya. Alam amr. Mas Fatih ini sudah sering kita bahas alam amr. Alam yang melampaui ruang dan waktu. Jadi nggak ada di sana, nggak ada waktu dulu, sekarang, nanti itu enggak. Ya. Tetapi mereka apa namanya adalah suatu, mereka tetap amr. Nah, saya ulang ya. Ala lahul khalqu wal amru, itu di Al-Qur'an ada begitu, bahwa Allah itu memiliki 2 makhluk, yaitu al-khalqu dan al-amr. Al-khalqu itu
kita ini Nah. yang kalau ada karena ada prosesnya, jadi berproses Mas. Mas Wate kan orang begegek langsung gede, langsung ganteng ini kan orang tuh. Iya. Nah, iya toh. Kan dulu pernah kecil, ada prosesnya. Nah, misalnya ini kertas, makanan, ya itu kan semua berproses. Karena itu namanya alam mulek. Ya, Ada proses. terciptanya melalui proses. Nah, terciptanya melalui proses. Kalau alam amr atau malah jabarut, itu nggak ada prosesnya. Itu kun fayakun, dunia dalam tanda itu apa? Adalah dunia atau dimensi kun fayakun. Makanya disebut di dalam surat Yasin yang sebagian besar kita sudah pernah mendengar atau hafal, bahkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi amrnya Allah itu kalau Allah menghendaki cuma kun. Nah, kalau yang kholku, Allah menghendaki kholku itu harus ada proses. Oh, Allah mau menciptakan Fatih, menciptakan makhluk semacam ini. Diproses, bapak ibu berhubungan suami istri, terjadi embrio, berkembang, lahir, terus berproses. Nah, itu namanya kholku. Tapi kalau amr enggak. Nah, termasuk membahas ruh itu. Ruh itu amr. Nah, makanya kan ruh itu min amri robbi. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi ruh itu amr. Makanya kalau memahami ruh itu dipahami material, lah itu bukan ruh. Jadi setiap sesuatu itu kok mbok bayangke, misalnya ruh mbok bayangke wah apa namanya sinar cahaya gitu lah, mbok bayangke itu. Ya itu untuk memantik pemahaman boleh Mas, memantik pemahaman, tapi bukan itu loh ya. Ya bukan itu. Jadi misalnya itu kayak gini loh, Mas Wate mau beli HP, nggak ada contohnya di toko, tapi toko punya apa? Ya kertasnya itu. Punya kertas gambar atau punya ini loh apa namanya kayak patungnya ini. Oh displaynya. Displaynya, walaupun itu kan bukan itu. Nah tapi itu untuk memancing pemahaman, walaupun bukan itu sebenarnya. Nah, itu namanya alam jabarut, Mas. Nah, alam jabarut itu alam ruh. Alam ruh yang disebut amr tadi, yang dia melampaui ruang dan waktu, nggak ada ruang waktunya. Makanya ruh itu nggak ada umurnya. Nggak ada umur, ini ruhnya sudah tua, masih muda, nggak ada, dia nggak ada ruang waktu, itu ruh. Nah, penghubungnya malakut. Nah, itu sudah paham ya. Kemarin alam mulek bawah dijangkau dengan emosi negatif. Ya, alam malakut dijangkau dengan emosi positif. Itu masih biopsikologis itu. Nah, nanti kita hari ini akan membahas yang jabarut yaitu alam ruhani. Alam ruhani yang melampaui ruang dan waktu. Jadi teman-teman nggak usah dibayangkan. Makanya amr itu luar biasa. Amr itu kalau sudah turun itu energinya, misalnya ya contoh. Inna anjalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Amr itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau amr itu sudah turun, itu yang membawa itu malaikat yang, jadi tanazzalul malaikatu waruhu. Itu yang bawa itu malaikat. Itu amr namanya. Nah, itu Lailatul Qadar itu adalah kalau orang kok dapat tanda petik ya, dapat Lailatul Qadar, berarti dia melampaui ruang waktu. Jadi nanti latihan kalau pas Ramadan kita mungkin bahas-bahas kayak gini ya. Nah, boleh. Jadi orang itu kalau pengen dapat Lailatul Qadar, kalau masih materialis ya nggak bisa. Lailatul Qadar itu amr kok. Lailatul Qadar itu amr, jadi nggak bisa dijangkau dengan pemikiran material. Orang membayangkan ini kan, iya bahwa ada tanda materialnya itu sok-sok memang para wali, para kiai, para ulama kan nanda ini Mas ya. Iya, katanya ada penjelasannya. Ada penjelasan, oh langitnya begini, ini begini, tapi dia cuma tanda, orang ngerti. Nah, itu ya. Nah sekarang bagaimana kita mengakses alam jabarut? Yang sudah punya buku di halaman 133 ya Mas Wate ya. Nah saya ingin menjelaskan begini. Alam mulek bersifat materi, alam malakut bersifat antara materi dan rohani atau alam penghubung atau barzah ya. Dan alam jabarut adalah alam rohani. Alam jabarut ini dipenuhi oleh energi-energi rohani yang terlepas dari hukum materi. Nah kita ini, makanya orang itu kalau terakses di alam jabarut Mas, masalah itu hilang semua masalah. Masalah itu kan selalu berada di ruang dan waktu kan. Di ruang materi. Iya enggak? Masalah itu kan
masalah itu kan menyesali masa lalu, takut masa depan kan. Iya kan? Iya. Itu kan masalah. Ini Mas Fatih, ini masalah apa tesis. Kan ada ruang waktunya, Mas. Ya ada. Kemarin aku gawe, besok mau ujian, kan gitu kan? Kan ada ruangnya, itu masalah kan? Nah, Ayo, pokoknya masalah itu mesti terkait masa lalu dan masa depan. Nggak ada masalah yang nggak terkait masa lalu dan masa depan. Semua orang masalahnya itu. Nah, sehingga ketika seseorang itu atau mengakses alam Jabarut ya masalahnya hilang. Tapi masalah hilang jangan disebut egois, jangan menyebut masalah hilang secara egoistik. Nggak dipikir lagi itu bukan ya? Iku juga ini putus asa. Lari dari masalah. Nah, itu namanya lari dari masalah. Dan nanti kulino kayak gitu. Itu membiasakan diri begitu ya. Jadi kalau orang itu ketika dapat masalah lalu lari dari masalah itu nanti ya sukanya lari terus. Nah, kalau lari resikonya apa? Capek. Iya kan? Resikonya capek, lelah. Nah, nanti terus disebut ada namanya penyakit lelah kronis. Lelah kronis. Lelah kronis. Jadi kalau kita di dunia pengobatan yang disebut kronis itu lama. Lama itu kronis. Akut itu mendadak. Nah, orang kan sering keliru. Bahkan saya dengar para orang-orang yang dianggap pintar pun kadang-kadang memilih akut dan kronis itu kata-katanya kurang pas. Akut itu mendadak. Jadi Mas Fatih, bukan Mas Fatih lah, ada orang terus dia makan sesuatu diare, mendadak diare, namanya diare akut. Mendadak namanya. Kalau kronis diarenya udah lebih dari 2 minggu. Namanya diarenya kronis. Jadi akut dulu, kalau sudah lama kronis. Lelah juga gitu. Lelah itu Mas Fatih habis jalan-jalan, muter-muter. Kan lelah. Itu akut, lelahnya kan dadak, setelah muter-muter lah. Harusnya kan besoknya habis tidur enak kan? Iya, harusnya. Oh, ternyata enggak, perjalanannya kok berminggu-minggu kok lelah terus, namanya itu lelah kronis. Nah, jadi itu apa namanya, kalau di dalam Jabarut tidak ada ruang dan waktu. Makanya kalau di pemecahan masalah cara sufi itu sebenarnya pemecahan masalahnya ya ingin mengakses ini sebenarnya. Mengakses alam Jabarut. Nah, cuma nanti ada ininya Mas, ada paradoknya nanti. Nanti kita baca ya, ada paradoknya. Alam Jabarut ini dipenuhi oleh energi rohani yang terlepas dari hukum materi, pahami ya. Yang punya buku itu dioret-oret. Buku itu paling bagus dioret-oret. Dari sinilah munculnya kekuatan-kekuatan yang ajaib, Mas. Jadi karomah atau kalau para nabi mukjizat. Karomah, Mas Fatih dapat maunah. Ini itu fenomena Jabarut. Oh gitu. Iya, fenomena Jabarut. Jadi Mas Fatih itu menyelesaikan sesuatu tanpa diduga. Nggak ada hukum materinya gitu, nggak ada hukum materialnya. Mas Fatih nggak ada asalnya gitu mungkin. Ya nggak, ya kalau diurut-urut nanti dilihatnya ada, tetapi dari sisi kita nggak tahu gitu loh. Misalnya gini, Mas Fatih datang ke rumah saya, lapar nih perutnya, sakjane urung maem. Terus datang ke rumah saya, sebenarnya niatnya kan mau ngobrol apa gitu. Adalah Bunda masak. Mas Fatih, ini sekalian sarapan. Itu rezeki dari alam Jabarut, Mas. Oh gitu Pak? Iya, itu rezeki dari alam Jabarut. Kan nggak diduga-duga. Iya sih. Beda dengan Mas Fatih, dari tempat Mas Fatih mau ke rumah saya, aku nenggone Pak Mustamirah ben entuk maem. Berarti kan ono sengajane kan. Nah, itu bukan. Itu rezeki dari alam mulek. Dari alam keinginan gitu, dari alam ruang waktunya. Tapi kalau Mas Fatih datang ke rumah saya, tiba-tiba kok ya jane ora pengen sama sekali gitu. Pengennya ngobrol, tiba-tiba Bunda masak sesuatu rujak cingur misalnya. Enggak bisa. Jane rujak cingur. Mas Fatih kan masak Bunda sakit rujak cingur. Nah, kan surprise Mas ya. Wah, surprise ini. Wah, Bunda masak rujak cingur. Enak sih San. Misalnya sih. Ini dari Bunda, siapa tahu dia. Nah, itu kan Mas Fatih dapat rujak cingur tanpa diduga kan, Mas. Nah, rezeki yang tanpa diduga itu rezeki dari Jabarut. Dari sisi Bunda itu malah mulek. Dari sisi Bunda, dari sisi saya itu aku memberi Mas Fatih rezeki kan ada muleknya. Karena Bunda tahu, oh tadi kemarin belanja di pasar ininya sapi apa? Yes, mulutnya sapi ya. Nah, kan ada prosesnya itu. Tetapi Mas Fatih dapatnya nggak ada proses. Dapatnya Mas Fatih itu maksudnya. Dari sisi Mas Fatihnya. Nah, kok nggak mikir, nggak ada usaha kan? Iya. Ya tiba-tiba dapat itu rezeki dari, makanya rezeki kayak gitu tuh berkahnya besar, Mas. Berkahnya besar. Jadi kalau Mas Fatih itu
main ke rumah siapa. Sebenarnya sih niatnya nggak golek maem sih. Ya niatnya itu yang lain. Kon dalah dapat rezeki. Gitu. Nah itu rezeki dari alam Jabarut loh mas. Nah, ya mungkin sing yang kayak apa sering ngomong ke teman-teman terapisnya ya. Misalnya habis bekam terus dapat tips itu. Oh iya. Rezeki paling berkah itu tips paling itu. Tipsnya itu paling berkah. Gaji kita kecuali di karepe sih. Ya, kecuali mesti direncanakan. Misalnya direncanakan gini, wah saya masjidnya tak tenanan biar dapat tips. Itu boleh ya, tetap halal. Cuma tipsnya itu bukan Jabarut mas. Kan ono karepe. Dari awal itu nanti yang saya sebut paradoks. Jadi ada energi dari alam Jabar itu paradoksnya nggak boleh diingini. Gitu. Mulanya wong ikhlas ya, melakukan sesuatu ikhlas, terus tiba-tiba dapat rezeki dari keikhlasannya itu rezekinya. Makanya saya itu kan, misalnya saya ngaji nih, ngaji. Ya biasa kan kalau saya habis ngaji kan dikasih apa roti apa ya. Tapi tiba-tiba suatu saat nggak roti ya. Berarti saya bayangkannya itu kan, walau biasa kalau ngaji di masjid ini dapat roti, tiba-tiba nggak roti. Tiba-tiba pecel, tiba-tiba apa. Jadi di luar dugaan. Dan itu tidak diingini, mas. Nek mbok ingini merosot. Jadi sesuatu itu kalau egonya sudah muncul itu merosot kan malah kemulek. Gitu. Iya. Makanya sebenarnya mengakses alam Jabarut. Nah, ini ya. Itu adalah ketawakalan. Saya baca ya. Alam Jabarut ini bisa mengakses alam-alam di bawahnya. Waduh, jadi meliputi artinya melampaui. Ya. Kekuatan yang bisa terakses energi dalam Jabarut adalah ketawakalan. Tawakal atau Islam kepasrahan total kepada Allah. Dalam kondisi kepasrahan total ini maka pembatas-pembatas alam malakut dan juga alam Jabarut akan membuka dan energinya akan memancar kepada seseorang yang berpasrah itu. Nah, jadi ini nyanunya apa namanya? Paradoksnya. Jadi selama misalnya Mas Fatih kan kerja ya. Kerja, orang bekerja kan direncanakan. Pagi ini saya merencanakan bekerja. Rezeki yang didapatkan dari rencana itu tentu itu halal, sangat baik, ya toh. Tetapi itu rezeki dari alam mulk. Ya. Tetapi nanti dalam perjalanan, misalnya Mas Fatih itu enggak direncanakan. Nah, tiba-tiba tengah jalan ketemu orang, temen lah gitu, mampir nang rumahku gitu. Terus Mas Fatih dikasih itu sugatan apa ya istilah sugatan bahasa Indonesianya apa? Ya sajian apa? Sajian atau makanan-makanan yang diberikan dari ruang-ruang nggak terduga itu berkah betul. Jadi makanya kan saya kalau ngaji dapat saya nggak berkah-berkah itu ya saya makan dengan sukacita, anak-anak saya suruh makan gitu. Karena ini rezeki yang nggak terduga, rezeki yang nggak ada egonya gitu mas. Jadi kan rezeki kalau ada egonya itu kan ada ruang apa ya? Ada bukan haram ya. Jadi kalau ego itu masuk ke sana itu kesuciannya itu belum betul-betul suci gitu. Nah, yang suci itu yang nggak ada egonya. Ujuk-ujuk entuk. Nah, itu nah, itu rezeki apa yang dari alam Jabarut ya dan itu hanya diakses saat seorang nggak menginginkan. Nah, ini paradoksnya. Ngaji ini kan serba salah toh mas. Harusnya ya kan serba salah kan. Ya kan denger kayak gini wah muga-muga untuk ngono lah kan berarti kan ora loh. Ya kan paradoks toh. Ya, makanya habis ini dilupakan aja ngajinya. Yang kayak kemarin aja teori itu ya harus seperti betul. Ini cuman laku ya enggak. Ya betul sekali. Kalau mau nurut teori susah. Ya karena kalau nurut teori jadi teorinya keliru. Maksudnya egonya muncul kan? Keliru karena ego kayak gini kan paradoks ya. Saya cerita kan biar orang ingin ke alam Jabarut, padahal ingin nggak boleh ya nggak? Nah, terus ya sudah ya terserah. Maksudnya terserah itu sampean mau melakukan selalu disadari. Oh ternyata aku masih ingin. Nah itu cukup disadari gitu aja. Level pribadi atau level nafas yang bisa terakses oleh energi dari alam Jabarut adalah nafas ridho. Ya kan ada. Ingat kembali pelajarannya ya, ada nafas amarah, lawama, mulhama, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah, yang bisa masuk ke alam Jabarut adalah nafas atau level spiritual yang ridho, yang rodiyah, yang mardiyah, dan yang kamilah. Ketiga level nafas ini adalah pribadi yang rasa akunya. Nah, ini yang mau saya jelaskan itu. Rasa akunya
telah memudar sehingga kesadaran akan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla menjadi sangat kuat. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya sangatlah kuat. Perasaan tidak berdaya sangat terhayati di dalam dirinya. Maksudnya begini, Mas. Latihannya ini riadohnya. Riadoh biar ini saya selesaikan dulu ya. Maka kepasrahan kepada Tuhan dirasakannya sebagai sebuah keindahan yang luar biasa. Maksudnya begini, ini saya langsung ke prakteknya saja ya, Mas Fatih ya. Jadi gini, latihanlah, riadohlah bahwa sebenarnya setiap gerak-gerak kita itu digerakkan Allah. Jadi mengurangi intensitas ego yang mengaku. Ya kan, dikurangi. Coba sekarang ya, riadohnya setiap hari. Mas Fatih ketika nanti misalnya dapat rezeki, muncul aku dapat rezeki karena kerja, ya kan? Iya. Nah, yang itu dihayati betul. Oh ternyata aku masih aku, ya kan? Masih mengaku aku. Aku yang bekerja. Iya, nah itu. Kalau sudah tahu begitu, baru cukup disadari saja. Nggak usah, ini bukan aku. Jangan melawan pikiran. Jangan, nanti capek. Diakui saja. Ya, makanya senenglah bersenandung syair-syair tentang pengakuan ya. Makanya saya itu sangat seneng, Mas. Sangat seneng membaca doa-doa akasah. Doa akasah itu saya sangat senang. Saya itu membaca doa akasah itu mungkin tahun 95. Waktu saya SMA. Sudah senang saya baca akasah itu. Mas Fatih pernah dengar doa akasah? Belum. Kapan-kapan nanti kita bahas ya. Oh, boleh. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Ya, ijazahnya dari saya. Nanti di doa akasah itu doa pengakuan, Mas. Iya, itu doa panjang, doanya panjang. Kalau dibaca ya sekitar 10 menit, 15 menit baca karena doanya panjang. Itu doa dari sahabat Rasulullah yang namanya Ukasah. Ukasah atau Akasah. Itu pengakuan-pengakuan, ya Allah, jika ibadahku belum ikhlas, ya Allah, jika sedekahku, jika sholatku, jika ibadahku masih ada rasa aku yang mengakui. Wa aslam tu, aku berpasrah diri, aku terima ini semua. Nah, aku meminta maaf kepadamu ya Allah, loh gitu. Itu doanya kayak gitu. Nggak ada doa ya Allah mintalah, enggak. Dan itu saya seneng sejak tahun. Pokoknya saya SMA awal-awal ya, 95 gitu lah. Nah, itu saya sudah seneng sekali baca doa akasah itu. Karena doanya indah itu. Ya kapan-kapan nanti ya Mas Fatih ya. Nanti saya buatkan ini doa akasah, nanti bisa dipraktekkan. Kapan-kapan kita bahas, nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Oke. Tetapi jangan cuma praktek, dihayati. Nah, nanti kita buat PDF-nya ya, Mas. Doa-doanya saya buat PDF, termasuk arti-artinya, makna-maknanya. Nanti kapan-kapan di sela-sela kita podcast itu saya jelaskan, lalu nanti dihayati. Karena sebenarnya itulah teknik. Ini aku lagi ya. Itulah riyadhah mengakses Jabarut. Karena di situ akunya dihilangin, bukan dihilangin, dipudarkan. Enggak terlalu gini loh, Mas. Kalau teman-teman ingin membayangkan nafas, itu bayangkan kaca. Ya kaca ya. Ini dunia material, yang ini dunia rohani. Kaca ini aku kita. Nah, kalau kaca itu dululah kotor, ya, kena lumpur, kena ini. Ini nggak bisa melihat sini, betul ya? Nggak terakses, ya. Jadi material tidak bisa terakses oleh dunia rohani. Lalu semakin orang riyadhah, ya, kaca ini kan semakin bersih. Lama-lama bening sekali, seakan-akan nggak ada batasnya. Nah, ketika itu, kalau di dunia nggak mungkin kacanya hilang, aku itu nggak bisa hilang, tetapi bisa jernih. Kalau kaca sangat jernih, seakan-akan nggak ada kan, Mas? Ya, seakan-akan kan antara ruang ini dan ruang ini bersatu kan? Di ruang materi dan rohani bersatu sebenarnya seakan-akan, tapi masih seakan-akan, masih urip soalnya, masih hidup. Hidup itu nggak bisa hilang aku, tapi akunya sangat jernih. Tetapi begitu jernihnya sehingga ini seakan-akan bersatu, seakan-akan sudah menyatu gitu. Itu. Dan itu nanti riyadhahnya adalah riyadhah setiap hari itu. Ya disampaikan nanti doa akasah yang akan saya, ya sekali-kali saya memberi ijazah lah gitu. Ya. Nanti yang akan saya sampaikan tentang itu. Dan riyadhah yang paling penting itu sebenarnya gini. Setiap kita mendapatkan sesuatu lalu muncul ego. Misalnya saya nulis buku. Terus sampai selesai. Nulis bukunya selesai. Kan muncul aku. Muncul aku menyelesaikan buku. Nah, terus sudah aku itu diistighfari.
nggak usah dilawan. Nggih ya Allah, saya mengaku masih mengaku. Oh, gitu. Iya kan? Kan masih mengaku dan saya ngaku. Saya ngaku bahwa saya masih mengaku. Nggih, saya mohon maaf. Saya mohon maaf, sudah cukup. Karena Allah Maha Pemaaf. Nggak usah mikir dimaafkan nggak usah. Pokoknya ngaku aja. Terus begitu, Mas. Setiap Mas Fatih mendapatkan suatu capaian positif yang membuat aku memadat, akui. Kan capaian positifnya, misalnya capaian positif tentang belajar, misalnya, oh proposal tesisnya diterima, itu kan muncul aku. Ya. Kadang-kadang kan koncoku dorong bar aku wis kan gitu ya. Nah, itu kan muncul kayak gitu langsung diapain? Diakui. Diakui itu ya diakui. Nggak usah diapa-apain. Nggih ya Allah, saya ngaku, saya masih mengaku. Ya. Nanti insya Allah itu lambat laun itu ini Mas tadi kaca yang ini sangat jernih. Nanti jernih. Tapi kacanya nggak hilang loh ya. Nah itu bedanya orang hidup sama orang yang mati. Yang sudah meninggal. Kalau meninggal ini kacanya nggak ada. Ya, emang sudah nyatu semua. Alam itu nyatu ya. Tapi kalau masih hidup ini ada kaca sama jernih. Jadi seakan-akan bersatu gitu. Kayak Mas Fatih misalnya melihat ini telaga yang paling jernih telaga mana? Pernah nggak? Apa telaga mana? Oh, misalnya sangat jernih. Misal aja Sarangan lah. Nah, Sarangan. Udah pernah ke sana? Udah. Wah, ini promosi namanya. Enggak apa-apa. Misalnya Mas Fatih di telaga ya. Lihat bayangannya. Saking jernihnya kan kayaknya airnya nggak ada dong. Ya bisa. Ya, iya kan saking jernihnya kayaknya airnya nggak ada gitu. Atau kaca besar gitu. Kita berhadapan-hadapan. Kan seakan-akan pembatas itu nggak ada kan. Tetapi ada. Ya misalnya kayak rumah kaca lah Pak. Rumah kaca. Buat mainan kan gitu kan. Iya, buat mainan. Seakan-akan oh itu jalan keluarnya ternyata pas ditabrak kaca. Gedung kaca. Nah itu. Jadi kalau di dunia itu aku itu bisanya dijernihkan bukan dihilangkan. Makanya yang disebut tazkiyatun nafas itu. Ya, jadi tazkiyatun nafas itu dilakukan dengan cara riyadhatul qalbi, melatih pikiran dan perasaan gitu Mas itu. Tapi jangan berharap terus akumu hilang. Jadi nyun saya teman-teman jangan zikir menghilangkan aku loh ya. Itu utopia, nggak mungkin. Nggak mungkin. Keinginan ya. Sedangkan doa akasa tadi yang tak tahu sekilas dari apa kan? Doa meminta ampun kan? Ya, tidak meminta apa-apa, minta ampunan. Doa pengampunan, doa pengakuan dan minta ampun. Makanya ya itu sudah. Yang diminta ya aku mengaku diriku masih mengaku dan aku mohon Allah kamu mengampuniku yang masih mengaku ini. Ya gitu itu caranya. Makanya kenapa sih Rasulullah istighfar setiap hari kok 100 kali Mas? Karena Rasulullah sadar bahwa akunya memang ada. Iya kan? Iya. Jadi itu bukan istighfar dari dosa. Bukan apalagi dari dosa besar. Dosa kecil aja Rasulullah enggak. Tapi mengapa istighfar? Maksudnya mengistighfari keakuan yang memang harus ada, yang memang mau tidak mau dikehendaki Allah untuk ada. Jadi ya nggak usah. Nah, itu ya. Jadi jangan berusaha melawan aku. Aku itu jangan dilawan. Aku itu disayangi, dibersihkan. Gitu. Kayak kita punya kaca, kayak kita punya air, punya kaca atau punya rumah, punya cermin, bukan untuk dihilangkan cerminnya. Cermin itu hukum yang pasti ada gitu. Nggak usah dihilangkan. Yang harus dilakukan membersihkan. Nah, ini disebut tazkiyatun nafas. Membersihkan tazkiyatun nafas itu caranya riyadhatul qalbi. Entah baca zikir apa-apa. Ya, saya kira gitu ya. Itu cara mengakses alam jabarut. Pada intinya mengakses alam jabarut adalah menjernihkan aku. Menjernihkan aku. Ya, saya kira gitu Mas Fatih. Oke, buat teman-teman ya. Untuk yang ingin membeli buku ini Menyerap Energi Gaib, bisa cek link di deskripsi. Kami ada toko di Shopee dan Tokopedia ya. Iya. Dan insya Allah untuk kedepannya nanti kita akan membahas doa kasa tadi ya Pak. Oh iya, nanti saya share, saya buat apa namanya PDF-nya dulu nanti biar bisa diakses teman-teman di link ID kita. Oke. Ya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.